Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Surabaya pada hari Senin sore kemarin ini memunculkan fenomena hujan es. Hujan es terjadi di beberapa kawasan kota Surabaya bagian selatan dan bagian barat. Nah, salah satunya di kawasan Wiyung Surabaya dan kawasan Wonokromo Surabaya. Butiran es yang jatuh ini kira-kira sebesar kelereng. Lebih dari 1 jam pemirsa, hujan deras disertai angin kencang mengguyur kota Surabaya. Fenomena hujan es ini mengagetkan warga Surabaya. Seperti yang Anda lihat juga, ini terekam juga oleh warga yang tinggal di kawasan Wiyung. Nah, butiran es ini memang lumayan. Kalau Anda lihat nanti ada juga warga yang menunjukkan di telapak tangannya bisa dibilang sebesar butiran kelereng. Nah, Anda juga bisa lihat di layar kaca, inilah hujan es yang jatuh ataupun juga membasahi Surabaya. Warga memang sengaja memilih berteduh di pinggir jalan lantaran saat hujan, helm yang dikenakan seperti dihantam kerikil. Banyak juga masyarakat yang kaget karena ini merupakan fenomena baru yang dialami oleh mereka. Selain hujan es, kemudian hujan deras dengan intensitas tinggi juga terjadi. Ada juga angin kencang. Selain Surabaya, hujan es juga terjadi di Madiun serta di Nganjuk. Seperti apa lalu perkiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG tentang fenomena hujan es ini? Apakah ada kemungkinan juga terjadi di lokasi-lokasi ataupun juga kota-kota lain? Dan pemirsa, kita akan langsung saja dapatkan informasi lebih dalam lagi mengenai hal ini dari Bapak Fahri Rajab selaku Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fahri. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Fahri mungkin bisa dijelaskan masyarakat terutama juga sangat awam mengenai hal ini. Fenomena hujan es apa sebenarnya yang terjadi Pak? Apa yang menjadi penyebabnya? Iya, jadi fenomena hujan es yang terjadi kemarin di Surabaya dan juga ada beberapa tempat lain. Memang ini kondisi yang lazim terjadi di periode puncak musim hujan hingga dengan periode peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Jadi kalau bicara penyebabnya, hujan es ini terjadi karena adanya awan konvektif yang menjulang tinggi ya. Contohnya jenis awan-awan cumulonimbus. Karena awannya sangat tinggi, kemudian terjadi proses pembekuan, terbentuklah kristal-kristal es di dalam awan tersebut gitu ya. Nah, kemudian es tersebut kan turun ke bawah karena ada dorongan angin yang begitu kuat yang disebut dengan downdraft. Jadi turunnya itu cepat, belum sempat mencair, masih dalam bentuk beku udah sampai darat gitu loh. Nah, itu yang terjadi adalah karena ada proses downdraft yang mendorong butiran-butiran es yang ada di dalam awan ini turun lebih cepat. Sehingga belum sempat mencair, masih dalam bentuk beku sudah turun sampai ke permukaan. Ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, baik, Pak, hujan es ini kan juga datangnya kemarin turunnya disertai juga dengan hujan deras yang begitu lebat, kemudian juga anginnya begitu kencang. Ini sebenarnya dampaknya apa Pak bagi masyarakat? Iya, jadi hujan lebat disertai angin kencang dan juga ada hujan es itu memang tipikal dari hujan yang diakibatkan oleh awan-awan konvektif tadi ya, salah satunya oleh awan cumulonimbus, dan yang perlu diwaspadai memang puting beliung juga berpotensi terjadi ya dengan kondisi tersebut. Jadi angin kencang pertama dalam durasi singkat yang perlu diwaspadai mungkin pohon-pohon yang sudah rimbun tua itu ya mungkin perlu dipangkas dan bangunan-bangunan yang sudah tidak cukup kuat perlu diperkuat lagi gitu ya, mungkin atap terutama. Baik Pak, nah ini kan cuaca ekstrim sepertinya kalau saya mendapatkan informasi dari BMKG beberapa waktu yang lalu masih akan terus terjadi hingga Februari ini Pak. Apakah juga artinya hujan es ini masih kemungkinan ada potensi untuk terjadi lagi Pak? Ya, hujan disertai dengan butiran es ini bisa terjadi sampai periode peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau nanti. Yaitu di bulan-bulan sekitar Maret-April itu masih bisa terjadi. Jadi bahkan kalau dalam prediksi kami frekuensinya akan lebih banyak ketika di periode peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau nanti. Kalau kita lihat kan kemarin ini terjadinya di Surabaya, kemudian di Nganjuk dan kalau tidak salah di Jember. Artinya ada beberapa kota di Jawa Timur Pak. Adakah potensi juga jika ini terjadi lagi Pak di tempat-tempat lainnya? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat juga Pak, mana wilayah-wilayah yang kemungkinan bisa menerima hujan es seperti ini Pak?
Iya, wilayah lain berpotensi mengalami hal ini ya, hujan dengan disertai kencang, hujan dan juga dengan butiran es gitu ya. Contoh untuk 3 hari ke depan, provinsi-provinsi seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu ada potensi hujan lebat ya, Sulawesi Selatan, Maluku bagian utara itu juga ada potensi hujan lebat. Nah itu mungkin perlu diwaspadai. Jawa, terutama Jawa bagian tengah dan timur itu masih perlu waspada juga. Pak, sebelum hujan es ini terjadi, apakah masyarakat ini bisa mendapatkan tanda-tanda, Pak, bahwa nanti yang akan datang ini bukan hujan biasa tapi hujan es? Adakah kemudian mungkin ada tanda-tanda di alam yang kasat mata juga, Pak? Ada perubahan di cuaca mungkin? Ya, hujan disertai es ini disebabkan oleh adanya awan cumulonimbus ya. Bentuk awan cumulonimbus itu pekat hitam menjulang tinggi gitu ya. Bahkan di bagian atasnya melebar seperti bunga kol itu. Nah itu tipe-tipe awan yang berpotensi menimbulkan hujan es. Kemudian biasanya kalau terjadinya siang sore gitu ya, beberapa saat menjelang hujan itu udara agak panas ya, gerah gitu ya. Nah itu juga salah satu tanda-tanda. Kemudian beberapa saat sebelum hujan turun itu bertiup angin yang dingin. Nah, itu yang bisa menjadi tanda-tanda yang bisa dirasakan masyarakat. Baik, apa yang bisa mungkin memperparah hujan seperti ini, Pak? Hujan es seperti ini, kondisi seperti apa? Iya, kondisi bisa akan lebih parah kalau durasinya lama ya, durasi lama. Tapi di tropis seperti Indonesia memang uh, tidak tidak seperti di lintang rendah, lintang tinggi, lintang menengah seperti di Amerika gitu ya, yang ada tornado itu paling kita dalam hitungan menit dan jam ya. Nah, paling yang perlu diwaspadai adalah justru ketika masyarakat sedang beraktivitas ada kondisi seperti itu sebaiknya istirahat dulu misalnya yang sedang berada di jalan gitu ya. Nah, mungkin menepi dulu, berlindung dulu, jangan jangan memaksakan untuk terus beraktivitas di luar ruang gitu ya. Mungkin beristirahat sejenak gitu ya. Kemudian ya rumah juga perlu diperkuat lagi terutama atap-atap yang sudah mulai tidak kuat gitu ya. Baik, Pak Fahri tadi sudah menjelaskan memang kepada kami bahwa apa saja yang harus diwaspadai oleh masyarakat dengan adanya hujan es ini. Tapi sepertinya memang kami, masyarakat juga pada umumnya akan menilai ini hal baru, Pak. Sehingga kemudian kami ingin sekali berhati-hati untuk bisa menghadapi hal-hal seperti ini. Sehingga resiko terburuknya seperti apa, Pak, yang mungkin bisa dihadapi masyarakat dengan adanya hujan es ini ataupun juga dengan cuaca ekstrim lainnya. Karena hujan deras terus datang, kemudian juga apalagi angin kencang juga menyertai hujan es ini, Pak. Iya, kalau kondisi terburuk ya, angin hujan disertai angin kencang itu biasanya bisa mengangkat objek-objek yang tidak terikat kuat ya, seperti atap-atap seng, atap-atap yang plastik gitu ya, dan juga pohon bisa tumbang, baliho-baliho yang tidak kokoh itu juga bisa roboh ya. Mungkin itu yang perlu menjadi kewaspadaan kita. Nah, kalau hujan yang durasi lama tanpa disertai angin kencang, tentu yang perlu kita waspadai adalah dampak bencana hidrometeorologis lain seperti banjir, banjir bandang, longsor itu yang perlu kita waspadai. Baik, jadi masyarakat bukan hanya harus mewaspadai hujan es, tapi kan ada cuaca ekstrim, sehingga banjir juga diwaspadai, kemudian juga tanah longsor juga harus diwaspadai untuk beberapa waktu ke depan. Nah ini mungkin gambaran secara besar Pak, untuk beberapa saat ke depan setidaknya sampai Maret tadi, yang Pak Fahri katakan juga masih akan ada cuaca ekstrim di peralihan ini. Seperti apa Pak masyarakat harus bersiap-siap? Jadi kita masih dalam periode puncak musim hujan ya. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi setidaknya sampai dengan akhir Februari nanti. Nah kemudian ketika kita mulai masuk bulan Maret April itu adalah periode peralihan dari hujan ke kemarau, itu frekuensi hujan lebat disertai angin kencang dan puting beliung kadang hujan es itu kemungkinan akan semakin bertambah intensitasnya gitu ya, frekuensinya. Nah, jadi ini perlu terus menjadi kewaspadaan bagi kita semua. Kita mulai dari lingkungan kita dulu masing-masing gitu ya. Pastikan lingkungan rumah kita siap, saluran air dalam kondisi bersih, siap untuk menerima dan mengalirkan air. Kemudian atap-atap itu ya, kalau yang rumahnya ada pohonnya mungkin
yang tersumbat-sumbat daun itu mulai dibersihkan gitu kan. Apalagi yang pohonnya udah mulai rimbun tua itu mulai bisa dipangkas. Jadi mari kita mulai dari lingkungan kita dulu masing-masing gitu ya. Baik, Pak Fahri Rajab, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk bisa menjelaskan kepada kami fenomena hujan es ini apa penyebabnya, daerah-daerah mana saja mungkin nanti juga bisa kemungkinan untuk bisa merasakan hujan es ini dan juga apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat beserta resikonya. Sekali lagi terima kasih Pak Fahri Rajab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.